terkait utang negara yang kami berniat untuk turunkan menjadi 30% dari PDB ya. Dan kemudian juga tata kelola utang ya. Kebetulan saya dari latar belakang keuangan, banyakkan karir saya sebagai bankir, jadi saya senang sekali kalau nanti bisa ada kesempatan untuk membicarakan bagian itu juga ya, mengenai utang. Tapi mungkin kita mulai dulu dengan fondasi-fondasi ya, dasar-dasar daripada visi misi Pak Anies, Pak Muhaimin ya. Saya kira visi misi ketiga pasangan calon sudah beredar luas ya, dan ada yang mengatakan banyak kesamaan. Saya kira tugas kita adalah untuk menjelaskan bagaimana visi misi kita berbeda, ada diferensiasinya ya kan. Saya kira mungkin bagi pemirsa yang sudah sempat lihat-lihat atau mengikuti liputan mengenai visi misi ketiga pasangan calon, mungkin sudah mengetahui bahwa tentunya di tim Amin atau Anies Muhaimin kita berfokus kepada bahan pokok, kebutuhan pokok dan biaya hidup, ya kan. Tentunya juga sangat prihatin dan fokus kepada pengentasan kemiskinan. Saya kira Pak Anies dan juga Pak Muhaimin sangat prihatin terhadap ekologi, lingkungan hidup, ya, apalagi dengan berbagai polusi udara yang mendominasi berita dalam beberapa bulan terakhir ini, ya kan, dan juga krisis iklim, perkotaan dan perdesaan. Saya kira dalam gabungan Pak Anies dan Pak Muhaimin, kita punya kombinasi yang luar biasa karena Pak Anies 5 tahun menjabat sebagai gubernur kota terbesar, jadi sangat hafal mengenai isu perkotaan tentunya. Sementara Pak Muhaimin merupakan ketua umum PKB yang sudah memegang Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal selama kurang lebih 15 tahun. Ya, jadi sangat-sangat mengerti mengenai pedesaan ya. Jadi kita punya visi untuk membangun perkotaan maupun pedesaan secara seimbang, ya kan. Tentunya Pak Anies juga seorang mantan Menteri Pendidikan, dan di saat pandemi menjadi sangat passion, ya, sangat mendalami aspek kesehatan publik. Jadi tentunya kita ingin menciptakan masyarakat yang sehat secara kesehatan, secara medis, juga cerdas secara intelektual, ya kan, secara akademis, berakhlak, berbudaya. Ya. Bagi Pak Anies dan Pak Muhaimin, sudah pasti keluarga adalah inti daripada seluruh kehidupan permasyarakatan, ya kan. Dan kemudian tentunya kita juga punya visi yang jelas terkait sistem pertahanan, militer, keamanan negara, ya, dan peran Indonesia di kancah global, ya, di komunitas dunia, ya. Terakhir, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Anies berkali-kali, ya, kita sangat prihatin dengan kualitas demokrasi, ya, independensi atau profesionalisme daripada lembaga-lembaga kita, ya kan. Tentunya kita sangat mengetahui dan menyadari mengenai besarnya masalah kita di aspek korupsi, ya, dan kepastian hukum maupun penegakan hukum, ya. Jadi ini kira-kira fokus-fokus utama, ya, daripada visi misi yang sudah dicantumkan ke KPU dan sudah beredar di masyarakat secara luas, ya. Tapi mumpung nih Mbak Syafrina dan pemirsa, ya, dan mohon izin Pak Sugeng, siap, mumpung kampanye kita nih, tim kita dapat giliran pertama, ya, dari 3 tim kampanye, dari 3
paslon ya. Saya mau sedikit mengambil kesempatan ini untuk melihat secara lebih luas, ya, overview, ya. Kemarin saya lihat, jadi balik lagi kepada apa sih bedanya visi misinya Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Ganjar, Pak Mahfud, sama Pak Prabowo, Mas Gibran sejauh ini, ya. Dari yang kita sudah melihat sejauh ini, baik dari visi misi yang sudah beredar maupun dari pernyataan-pernyataan, ya kan, janji-janji yang sudah keluar, ya. Nah, ini ada studi menarik dari Monash University di Australia, ya. Kalau nggak salah ingat, namanya Data and Democracy Center. Ya, ini lucu. Jadi mereka, ya, asumsi saya menggunakan algoritma atau software untuk ngitung kata-kata yang paling banyak dipakai oleh ketiga tim kampanye dalam masing-masing dokumen visi misi, ya. Jadi apa kata-kata yang paling banyak dipakai, ya, oleh tim Anies Muhaimin? Pertama, yang paling sering muncul adalah kata adil, ya. Terus kedua, makmur. Ketiga, ekonomi. Keempat, masyarakat, ya kan. Nah, apa kata-kata yang paling sering muncul di dalam visi misinya Pak Ganjar, Pak Mahfud? Nomor satu, lucunya digital, paling sering muncul dalam dokumen visi misi. Kedua, ekonomi. Ketiga, cepat. Kemudian sejahtera negara, ya kan. Sementara di dokumen visi misi Pak Prabowo, Mas Gibran, itu kata-kata yang paling banyak dipakai adalah kata-kata maju, kuat, bangun, ya kan, dan ekonomi, ya. Ini kebetulan ini juga dokumen kami kelihatannya yang paling panjang, ya, Pak Sugeng. 143 halaman. Yang paling komprehensif. Paling komprehensif mungkin. Yang paling pendek, yang paling singkat, dokumennya Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Pak Prabowo, Mas Gibran kelihatannya di tengah, ya kan, dengan 88 halaman. Nah, ini bagi saya menarik, Pak Syafrina. Ya. Jadi yang sudah pasti ingin terus saya tekankan, ya, dari segi apa sih bedanya kita dengan dua paslon yang lain, ya. Itu pertama di kesetaraan dan pemerataan, ya. Saya kira sebelumnya saat saya berpeluang untuk hadir di acara Your Money Your Vote juga, saya sudah mengulas betapa besarnya fokus Pak Anies dan Pak Muhaimin kepada pemerataan, ya. Dan makanya tidak heran kalau di dokumen visi misi kata yang paling sering muncul di visi misi Anies Muhaimin adalah adil, keadilan, ya, keadilan. Sementara kalau saya lihat, ya, nanti kita juga akan lihat perbandingan target-target pertumbuhan ekonomi, ya. Yang paling ambisius Pak Ganjar, ya kan, targetnya 7% per tahun pertumbuhan, ya kan. Yang paling konservatif tuh kami, ya kan, target kami di dokumen visi misi 5,5 sampai 6,5%. Silakan, Pak. Ya kan, sementara Pak Prabowo dan Pak Gibran sekali lagi di tengah, ya kan. Tidak setinggi Pak Ganjar, tapi tidak sekonservatif kami, ya kan. Mereka dari berbagai ucapan, ya kan, di berbagai acara kelihatannya punya target 6-7%, ya. Tapi ini bedanya, ya. Pengamatan saya adalah Pak Ganjar ngejar tingkat pertumbuhan yang tinggi, ya. Sayangnya, hemat saya, pengalaman banyak negara, kalau mengejar pertumbuhan tinggi semata, itu biasanya korbannya adalah ketimpangan, ya. Jadi ada segmen kelas atas yang sangat dinamis, ya kan, yang kaya tambah kaya, tapi belum tentu berarti bahwa bagian menengah bawah dan bawah ikut terangkat, ya. Jadi kalau kami, meskipun pertumbuhan itu penting, sangat-sangat penting, ya. Mungkin kami lebih mementingkan pemerataan, mengurangi ketimpangan, ya, yang kemudian juga jangka menengah, jangka panjang positif untuk pertumbuhan, ya. Karena sekali lagi banyak pengalaman dari banyak negara di seluruh dunia
Betul. makin